Good morning, my beloved student. How are you? I hope all of you stay good and stay healthy. Okay. Nah, now we will start our lesson. Kita akan memulai pembelajaran kita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki perbedaan tergantung situasi kondisi alamnya ya nak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar jenis sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam berasal dari Sumatera. Yang pertama, banyak pegunungan. Di Sumatera banyak pegunungannya ya nak. Kemudian budidaya kopi seperti lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Ini dari pertaniannya. Kaya juga akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Misalnya solar, bensin, minyak tanah ya nak. Nah, yang kedua, Jawa. Jawa memiliki banyak pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ya, biasanya ditanami dengan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah biasanya digunakan untuk persawahan. Ya, persawahan yang tersubur di Indonesia berada di Jawa ya nak. Kemudian pesisir pantai ini digunakan budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, inilah sumber daya alam yang terdapat di Jawa. Berikutnya Kalimantan. Ya, sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Ya, di Kalimantan masih banyak hutannya ya nak. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, hewan-hewan ini ya habitatnya berada di hutan. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Biasanya ini diolah terlebih dahulu baru dijual ya nak. Misalnya kelapa sawit. Inilah bahan dasar membuat minyak tanah. Bukan salah minyak tanah ya nak. Minyak goreng. Kemudian karet. Ini bahan dasar membuat ban mobil, ban sepeda motor. Kemudian rotan. Rotan ini bisa dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga seperti kursi dan meja dan membuat keterampilan lainnya. Nah, kaya juga akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, ini dia. Kemudian Sulawesi. Nah, Sulawesi ini banyak menghasilkan buah pala dan jagung. Nah, ini dia contoh buah pala ya nak. Ini biasanya digunakan untuk rempah-rempah, bumbu dapur. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya karena mengandung karbohidrat. Sumber tenaga ya nak. Pala juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Oke. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan juga untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, aspal ini dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya ya nak. Nah, ini dia aspal. Jadi aspal ini banyak berasal dari Sulawesi. Yang kelima, Papua. Nah, sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Jadi masih banyak juga hutannya ya nak. Nah, hutan konversi ini adalah hutan
yang tujuannya untuk pengembangan bagian lain ya, di luar kehutanan. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu ini dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Jadi makanan pokok dari Papua itu adalah sagu ya nak, bahan pembuat papeda ya, masih ingat ya nak? Nah ini. Nah, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam. Ya, di Papua banyak tembaga, emas, dan logam. Nah, emas ini adalah bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan. Perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang ataupun yang lainnya ya nak. Nah ini di Papua ada tambang emas namanya PT ya nak, PT Freeport, tambang emas itu ya, pertambangan. Oke. Nah, setelah belajar sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, kita akan belajar menafsir operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menafsir hasil penjumlahan, menafsir operasi perkalian, pembagian, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar menafsir, membuat soal penafsiran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan strategi pemecahan masalah yang sesuai. Yang ketiga, menentukan model matematika yang sesuai dengan masalah. Yang keempat, melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah direncanakan. Yang kelima, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Apakah telah sesuai dengan yang ditanyakan pada soal atau belum? Nah, itu dia langkah-langkahnya nak, untuk menyelesaikan soal cerita sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya di sini. Setiap hari seorang pedagang dapat menjual jeruk sebanyak 1.253 buah. Berapa ribu buah jeruk kira-kira yang dapat dijual pedagang tersebut selama seminggu? Nah, kita diketahui dulu jeruk terjual itu setiap hari 1.253 buah ya nak. Kemudian yang ditanya apa? Berapa ribu buah jeruk kira-kira dijual dalam seminggu? Nah, seminggu itu berarti berapa hari nak? 7 hari ya nak. Nah, karena dia per hari diketahui terjual 1.253. Nah, di sini kita akan menafsir. Nah, kalau dibulatkan ke ribuan terdekat, karena apa? Karena di sini pertanyaannya berapa ribu buah jeruk kira-kira. Jadi berarti kita tafsir ke ribuan ya nak. Nah, misalnya di sini 1.253, ini kita tafsir ke ribuan terdekat, maka 1.253 ini ditafsir ke ribuan terdekat menjadi 1.000. Mengapa? Karena 2 di sini ratusannya lebih kecil dari 5. Nah, jadi masih ingat kan? Jika ditafsir ke ribuan terdekat, maka perhatikan ratusan. Oke, maka ini ditafsir menjadi 1.000. Sekarang coba kita hitung. Maka ya, buah jeruk terjual dalam seminggu. Seminggu itu adalah 7 hari ya nak. Nah, 7 kali 1.000. Nah, ini tadi pembulatannya kan nak, 7 kali 1.000 sama dengan 7.000. Maka buah jeruk terjual dalam seminggu kira-kira 7.000 buah. Begitu caranya ya nak. Begitu cara menghitung, menafsir soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama dibulatkan dulu baru dihitung. Karena apa? Tujuan penafsiran itu adalah untuk mempermudah penghitungan. Itu tujuannya nak. Maka terlebih dahulu kamu bulatkan baru dihitung. Begitu ya nak. Oke, itu saja materi kita hari ini. Thank you for your attention. See you and bye-bye.